seluruh permohonan kami itu siap karena kami sudah didukung oleh 63 lawyer. Jadi lawyer kami itu ada 75, 12 kami sumbangkan, kami perbantukan kepada Timnas Amin yang menggugat di Pilpres. Oke, 75 lawyer. Meskipun nanti akan dibatasi ya Pak Taslim ya, kemungkinan hanya akan boleh 15 nanti yang menghadiri sidang. Oh iya, jadi ini. kami nanti kan ini sidang kan panjang, nanti mereka haplusan, tapi di kuasa nama mereka sudah ada. Karena kalau nama mereka tidak ada, mereka nggak bisa masuk ruang sidang. Oke, Pak Taslim, artinya tadi dari yang Anda sebutkan ada suara yang hilang di situ, apakah sudah ada hitungannya? Ada suara yang hilang, ada hitung-hitungan kita, ada bukti perbandingan, semua di pembuktian kita ada. Semuanya ada. Dan lampiran-lampirannya itu kita sudah verifikasi dan kita sudah sahkan juga, sudah legalisir. Sehingga mudah sekali bagi MK untuk melihat itu semua. Oke, baik Bang Panggi, tadi soal suara yang hilang ya. Ada pihak yang memprediksi bahwa sekitar 17,3 juta suara ini disebut-sebut hangus atau terbuang dalam pemilu kali ini. Tanggapan Anda? Iya, tentu Bang Iqbal ya, ini musibah demokrasi juga yang perlu tidak bisa kita anggap sepele ya, bahwa ada 17 juta suara tidak bisa rekapitulasi yang kemudian sudah ditetapkan itu dikonversi menjadi kursi di parlemen. Itu artinya apa Bang Iqbal? Banyak anggota mereka yang sudah memilih anggota DPR kemarin, bahkan ada suaranya yang seperti Ahmad Badawi P3 itu setahu saya udah hampir 300.000 lebih ya. Kemudian mereka tidak punya anggota DPR hari ini di parlemen. Artinya mereka nggak menjadi yatim piatu lah, tidak punya anggota parlemen atau wakil rakyat mereka di parlemen. Ada juga beberapa yang kemarin di partai yang nggak lolos di parlemen, misalnya di Perindo atau di Gelora atau di partai-partai lain. Setahu saya juga ada yang 150.000, ada yang 100.000 juga tidak berhasil karena tidak lolos ambang batas parlemen. Nah ini juga perlu menjadi hal yang sangat menarik untuk dicermati. Yang kedua adalah soal misalnya Nasdem di Jawa Barat misalnya ada suaranya hilang 600 di tingkat PPK. Itu kan juga menjadi perhatian serius, kok bisa suara ketika rekapitulasi berjenjang bertingkat kita ini Bang Iqbal ya, tentu ada konsekuensi yang tidak main-main. Banyak suara yang hilang, banyak penggelembungan, bahkan ada oknum yang menginput sendiri gitu. Kemudian ada yang kemudian diserekap C1 planonya yang telat, bahkan yang tidak diupload, ada yang kemudian hilang. Nah ini kan problem-problem yang wajar kemudian hak-hak mereka itu mereka menggugat ya ke MK. Karena rekapitulasi berjenjang bertingkat yang seringkali saya sampaikan memang ada potensi yang disebut dengan penggabungan suara hilang, kemudian migrasi, bahkan mengambil suara-suara yang tidak lolos di ambang batas parlemen itu migrasi suaranya hilang gitu. Kemudian suara-suara tidak sah dikonversi juga banyak kemudian menjadi kursi misalnya. Nah ini hal-hal yang semacam ini kan sebetulnya ada yang dirugikan. Jadi saya pikir apa yang dilakukan oleh Nasdem dan teman-teman partai lain untuk menggugat ke MK, saya pikir dalam konteks yang mereka betul-betul ingin memperjuangkan hak mereka, yang selama ini mereka punya suara tiba-tiba kemudian ada secara sistematis ya, ada yang berani, saya nggak tahu ya, ada seberani itu bersungguh-sungguh untuk mengambil haknya yang tidak menjadi haknya gitu. Oke Bang Panggi, saya minta komentar sedikit tadi Pak Taslim menyebutkan bahkan di Sorong ya ada 2 calon yang ketua KPPS. Tanggapan Anda itu bisa terjadi? Ya itu artinya memang kan yang berbahaya itu kan di tingkat KPPS ya, PPK sampai di kabupaten kota, provinsi, karena memang kelemahan rekapitulasi berjenjang bertingkat di situ. C1 plano sebagai alat kontrol itu juga kadang-kadang tidak bisa kita cermati karena kan ini 820.000 TPS. Jadi saya pikir ya bahwa memang ada di PPK penggelembungan, ada oknum ya, ada yang kemudian udah rahasia umum gitu. Ada bahkan komisioner katanya ada yang main di tingkat PPK di kabupaten kota, kemudian yang berupaya untuk menginput merubah hasil dan seterusnya. Jadi hal-hal yang semacam ini tentu banyak dirugikan di partai ya, kecurangan. Makanya kan ada ide ya, masukan dari beberapa teman aktivis kelompok-kelompok untuk memperbaiki kualitas demokrasi kita. Kenapa kita nggak buat rekapitulasi di tingkat TPS atau KPPS saja? Karena di situ ada C1 planonya, kotak suara bisa dibuka kembali, ada saksinya. Karena semakin ada rekapitulasi berjenjang bertingkat, itu setiap jenjang bertingkat itu memungkinkan berpotensi terjadinya penggelembungan suara yang hilang, suara yang datang, itu ada potensi.
Oke. Tetapi kalau misalnya di satu tingkatan di TPS atau di KPPS, sebenarnya kan potensi itu nggak ada. Buktinya kan misalnya Quick Count Voxpol kemarin, kita bisa rekapitulasinya dari TPS, walaupun hanya 2000 TPS yang kita pakai, itu yang kita input secara nasional gitu. Nah, apakah itikat itu tidak ada, atau memang dengan sistem jenjang bertingkat ini ada potensi untuk yang tadi itu sesuatu menambah suara siluman dan seterusnya dan seterusnya. Dan itu seharusnya kasus seperti ini tuh tidak usah terjadi karena ada pelanggaran di situ jika diawasi oleh Bawaslu ya, Bang Panggi dan Pak Taslim ya. Nanti kita akan kembali usai jeda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.